Pendidikan Indonesia kok gagal? Kenapa pendidikan Indonesia gagal? Ya, sebelum kita ke diskusi alasan kenapa pendidikan Indonesia bisa gagal, kita perlu tahu dulu nih. Coba kita lihat sistem dari pendidikan dari negara yang dibilang-bilang pendidikannya itu termaju di dunia. Coba tebak, ini negara apa? Minimum jam pelajarannya itu seminggu cuma 20 jam. Terus lulus sekolah itu biayanya itu dari teks dan nggak dipungut biaya tambahan apapun dari ortu. Dan private school atau sekolah swastanya itu cuma 20% dari keseluruhan sekolah. Dan pendidikannya itu merata ke satu negara. Iya betul, ini adalah negara Finlandia, di mana mereka secara sistematis buat kurikulum yang bisa buat siswa-siswa mereka itu aktif dalam pelajaran mereka. Dan hopefully ketika mereka udah dewasa, udah lulus dari sekolah, mereka bisa jadi value untuk masyarakatnya. Nah, jadi coba kita lihat nih, sebenarnya jenjang pendidikan di Finlandia itu ada apa aja. Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak kita gitu loh. Jadi ada sekolah dasar, terus sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah ke atas. Di sekolah dasar, mereka itu diajarin sama satu, ya semacam wali kelas mereka gitu deh. Dan mereka tuh nggak ada tuh pembagian-pembagian kayak mata pelajaran ini untuk guru tertentu aja gitu. Tapi justru mereka itu lebih menekankan ke gimana siswa ini bisa jadi proaktif dalam kelas. Dan di lingkungan SD mereka itu nggak ada yang namanya pekerjaan rumah atau PR sama sekali. Nah, terus ini juga mungkin menarik banget. Jadi, setiap 1 jam pelajaran, mereka itu ada istirahat selama 15 menit. Yang dimana ya itu buat siswa mereka menjadi lebih aktif dan lebih engaging lagi selama di kelas, lebih perhatiin kelas. Terus masuk ke pendidikan menengah pertama, sama juga dia di kelas 7 sampai kelas 9, kira-kira usianya 13 sampai 15 tahun, dan di sini itu lebih menekankan ke pendidikan kayak pelajaran bahasa, terus sains, matematika, dan lagi-lagi di pendidikan menengah pertama mereka ini nggak ada tuh namanya tekanan kompetitif. Jadi mereka ya have fun aja gitu belajarnya. Tapi tetap kemajuan individu yang diprioritasin. Terus yang terakhir ada pendidikan menengah ke atas, yaitu kelas 10 sampai kelas 12. Dan di sini mereka itu dibagi jadi 2 jalur. Yang pertama adalah sekolah menengah umum, yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan vokasi atau VET. Nah, bedanya kalau sekolah menengah umum, mereka itu ya lanjut lagi pilih mata pelajaran umum kayak kita. Kalau VET ini, dia lebih kayak SMK di kita. Jadi, lebih ke pendidikan yang langsung keterampilannya, yang persiapin para siswa ini langsung ke dunia kerja lanjutan. Nah, di SMA ini juga ada penilaian yang cuma ada satu-satunya selama 12 tahun mereka sekolah, yaitu ujian matrikulasi nasional di kelas 12 untuk sekolah menengah yang umum tadi. Sedangkan untuk sekolah yang VET tadi, itu berdasarkan kerja praktis dan juga keterampilan. Nah, sekarang balik lagi nih, kenapa pendidikan Indonesia nggak bisa sukses itu kayak Finlandia? Sebenarnya ada banyak faktor nih yang buat pendidikan kita ini bisa terbilang gagal. Terutama yang kebijakan baru-baru ini yang menghapus UN gitu. Yang padahal UN ini harusnya semacam quality control untuk siswa-siswa kita agar ya siswa-siswa kita ini menjadi lulusan yang berketerampilan dan berpengetahuan yang sesuai dengan standar gitu loh. Dan alasan Kemendikbudristek ini menurut gue lumayan gak masuk akal gitu. Karena alasannya untuk dia menghapus UN adalah karena ada ketidakmerataan pendidikan, terus juga diskriminasi pada siswa, tekanan berlebih pada siswa, dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut gua pribadi, ini langkah yang bodoh gitu, jujur aja. Karena kalau nggak rata, ya harusnya bukan UN yang dihapusin, tapi justru pendidikannya yang diratain, ya nggak sih? Atau misal kalau mau dihapus gitu UN-nya, ya pastiin sistem pendidikannya itu bagus dulu, kayak Finlandia. Barulah bisa dihapus dan kita udah yakin gitu kalau siswa-siswanya ini aktif dalam dunia kerja nanti dan menjadi manusia yang berguna. Bahkan di Finlandia aja itu masih ada gitu UN yang tadi di kelas 12 tadi kan, cuman sekali. Masa Indonesia mau nggak ada sama sekali, itu kan konyol gitu menurut gua. Jadi menurut gua UN di Indonesia ini harusnya masih sangat-sangat perlu untuk ada. Nah tentunya untuk ngebuat pendidikan kita ini menjadi sama kayak Finlandia atau seenggaknya mendekati Finlandia itu merupakan sesuatu yang kompleks sekali gitu loh. Ada kayak masalah-masalah semacam sosial, ekonomi, politik yang sebenarnya itu harus semuanya itu bekerja sama. Banyaklah masalah-masalah di negara kita yang nggak bisa kita samain kayak negara Finlandia yang notabene merupakan negara maju. Di kita misalnya masih banyak kasus-kasus korupsi yang buat masyarakatnya itu nggak percaya sama pemerintahnya. Jadi kan pajak nggak bisa dinaikin kalau gitu kan. Karena masyarakat udah nggak percaya sama pemerintah duluan. Terus atau ekonomi kita yang nggak bisa gaji guru lebih tinggi lagi. Tapi memang ya kenapa gaji guru nggak bisa lebih tinggi? Mungkin juga karena kualitas guru kita yang masih rendah. Dan kenapa kualitas guru kita masih rendah? Karena lulusannya itu tidak disaring secara baik. Karena pendidikan kita yang masih rendah. Nah, jadi muter tuh faktornya kan. Dan karena itu ini merupakan sebenarnya hasil-hasil dari
faktor-faktor yang berjaring dan sangat kompleks tentunya. Nah, jadi solusinya apa gitu? Kalau kita nggak bisa ikutin negara maju kayak Finlandia, dan juga Finlandia mungkin di Eropa mungkin nggak terlalu relevan dengan kita, harusnya kita bisa ngikutin negara-negara berkembang lain yang ada di Asia. Nah, jadi solusinya apa gitu? Kita setuju tadi, kalau UN harusnya jangan dihapus. Kalau bisa malah ditingkatin lagi. Biar yang daerah-daerah yang tertinggal tadi misalnya, itu justru bukan jadi nggak usah belajar lebih keras, tapi justru mereka harus mengejar ketertinggalan mereka untuk belajar lebih keras lagi. Jadi pendidikan Indonesia nanti lama-lama standarnya makin tinggi. Kan harusnya begitu kan? Nah, coba gitu kalau kita ngikutin pendidikan Singapura. Ah bang, tapi Singapura negaranya kecil bang, pasti manage-nya lebih gampang. Ya udah, kita ikutin Cina yang negaranya lebih besar, populasinya juga lebih besar dibandingkan Indonesia. Pendidikan di Cina itu sangat terstruktur dan sangat berorientasi kepada pencapaian hasil. Nah, fokus-fokus pendidikan di Cina itu sebenarnya di akademik gitu, kayak misalkan di sains, matematika, dan bahasa. Nah, terus apa gitu yang buat mereka lebih maju dari pendidikan di Indonesia? Ya, sebenarnya masalah pressure aja, masalah tekanan aja, dan standar mereka yang lebih tinggi dari kita. Kayak misal kalau di mereka itu ada namanya KAU atau ujian seleksi nasional untuk masuk perguruan tinggi di mereka. Dan itu benar-benar sangat pressure banget untuk mereka karena tesnya itu cuma 2 hari dan dari 2 hari itu, itulah yang bisa nentuin mereka itu masuk di universitas apa, jurusan apa, dan bisa menentukan takdir mereka setelah lulus SMA. Dan ini benar-benar mereka itu sangat pressurized dan bisa 3 tahun gitu belajar di SMA hanya untuk ujian 2 hari ini. Ini jelas lah beda sama Indo yang univ negerinya aja pun bisa dibayar gitu loh, tanpa perlu ada standar khusus berdasarkan prestasi kan. Inilah yang belum kita lihat di Indonesia, terutama dari segi bagaimana siswa ini bisa terpressure untuk justru bisa mengeluarkan potensi terbaik dari mereka. Jadi buat ningkatin kualitas pendidikan Indonesia itu, gue rasa penting buat kita tuh ningkatin standar kelulusan. Untuk pemerintah Indonesia itu ningkatin standar kelulusan. Dan dari situlah baru muncul orang-orang yang berkompeten, yang nantinya setelah lulus bisa perbaikin aspek-aspek di negeri ini yang lain. Dan tentunya argumen dari gue ini bukanlah sesuatu solusi yang konkret ya, karena balik lagi, banyak masalah-masalah yang nggak ke-cover dan ya faktor-faktor yang berjaring tadi yang mungkin akan sangat susah untuk perbaikin pendidikan Indonesia. Tapi tentu kita berharap biar pendidikan Indonesia itu semakin lama, semakin maju, dan kita makin menghasilkan SDM yang berkualitas. Ya udah guys, gitu aja video tentang kenapa Indonesia nggak bisa maju pendidikannya kayak Finlandia. Gitu aja, jangan lupa like, comment, subscribe. See you guys in the next videos.